Bai Xiaochun saat ini sedang membocorkan kaget pada Zhao Tianjiao. Bab 459, Pengakuan Cinta. Bai Xiaochun saat ini sedang membocorkan kaget pada Zhao Tianjiao. Hari-harinya baru-baru ini dihabiskan dalam ketakutan yang mengerikan ketika ia berpikir tanpa henti tentang bagaimana mempertahankan diri jika bayangan putih kembali. Setelah tidak berbicara dengan Zhao Tianjiao tentang masalah ini selama beberapa waktu, saya hampir melupakan seluruh situasi. Kata-kata Zhao Tianjiao segera menyentaknya dari lamunannya. Merasa bersalah, dia terbebas dari senyumnya dan menunjukkan perhitungan pada beberapa jarinya. Lalu dia pahanya. Waktu yang tepat, katanya keras. Tetua Broter Zhao, besok siang kamu akan mengakui cinta kamu kepada tetua Sister Yuesan. Ini adalah langkah terakhir. Tidak akan lama sekarang sebelum kamu bisa mengambil wanita cantik itu di tangan kamu dan tidak akan pernah membiarkannya pergi selama sisa hidup kamu. Zhao Tianjiao tampak langsung bersemangat, dan mulai mondar-mandir di ruangan itu, ekspresinya menunjukkan kegembiraan dan kecemasan. Tangan mengepal, dia sepertinya benar-benar sibuk memikirkan apa yang akan terjadi. Pada satu titik, dia tiba-tiba berhenti di tempatnya. Apa yang terjadi jika dia menolakku? Dia bertanya dengan, lalu bagaimana? Bai Xiaochun menghela nafas. Mengingat pengalaman puluhan tahun Sein Xiaochun mendominasi bidang cinta, aku dapat memberitahu kamu alasan utama mengapa deklarasi cinta cenderung gagal. Mereka terlalu terburu-buru. Tapi kamu berbeda, lanjutnya, menunjuk dengan anggun. Kamu telah lama waktu dengan tetua Sister Yuesan, dan karena itu, yang paling perlu kamu khawatirkan adalah kata-kata kamu. Jangan takut. Aku, Bai Xiaochun, sangat mahir dalam hal-hal seperti itu, dan pasti dapat membantu kamu. Zhao Tianjiao benar-benar yakin akan keterampilan Bai Xiaochun, dan karena itu, akan melakukan apapun yang dikatakannya. Sejauh yang dia ketahui, dengan di sana untuk membantunya, setiap kesulitan yang dihadapi akan mengatasi tantangan tajam dapat bambu. Aku akan membantu kamu membuat rencana yang komprehensif, kata Bai Xiaochun dengan senyum tenang yang membuatnya lebih misterius dari sebelumnya. Kemudian, dia dan Zhao Tianjiao sepanjang malam masalah ini. Di pagi hari, Zhao Tianjiao pergi, dengan semangat tinggi dan penuh percaya diri. Siang hari datang, dan itu adalah hari yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi laut yang tenang yang hanya memiliki sedikit ombak. Dari jarak, laut hampir tampak seperti cermin emas besar. Jarak ada beberapa burung laut unik yang hidup di Laut Heavenspan, terbang dan mengeluarkan tangisan. Zhao Tianjiao berdiri di haluan kapal, mengenakan jubah cian panjang dan terlihat sangat tampan. Bersinar dengan cahaya yang dalam, dan dari jarak, dia tampak sama mengesankannya seperti gunung. Punggungnya lurus dan dia tampak penuh dengan energi yang kuat yang akan menyebabkan dia langsung muncul di mata siapapun yang datang untuk melihatnya. Dia melihat ke jarak, menatap terlipat punggungnya, dagunya terangkat, tertiup ke atas angin berkibar. Dia tampak sama menariknya dengan patung yang diukir sempurna, tampak ilahi dan perkasa dengan cara dunia lain. Tentu saja, tidak ada yang mungkin tahu bahwa suara Bai Xiaochun benar-benar berbicara di telinganya. Tidak. Rebahan tangan kiri dipinggul. Iya nih. Angkat dagu kamu saat kamu melihat jarak. Tetap membocorkan yang sama di matamu. Jangan mengubahnya. Gerakan kaki kiri kamu setengah langkah ke depan. Ya, itu terlihat bagus. Tunggu, kamu terlihat terlalu muram. Ini adalah pengakuan cinta, bukan interogasi. Melunakan sedikit. Petik 2. Bai Xiaochun terselip di sudut terdekat di mana ia bisa melihat Zhao Tianjiao, dan mengirimkan instruksi melalui akal ilahi. Apapun instruksi yang dia berikan, Zhao Tianjiao segera mengikuti. Dia tapi tentang apa yang akan terjadi, memiliki keyakinan penuh pada Bai Xiaochun, jadi dia hanya menguatkan dirinya dan menunggu saat kebenaran. Oke, itu sempurna. Jangan bergerak. Waktu kamu setuju untuk bertemu dengan tetua Sister Yuesan sudah hampir tiba. Bai Xiaochun juga bersemangat. Semua rencana yang cermat dengan Zhao Tianjiao baru-baru ini terungkap. Semua persiapan telah ditetapkan. Sudah waktunya untuk langkah terakhir. Itu pasti berhasil. Gumamnya, mengepalkan tangannya. Bahkan saat dia menunggu untuk mengantisipasi, Chen Yuesan perlahan keluar dari kabinnya di D2. Dia tampak berbeda dari biasanya, dan sudah jelas cara berpakaian. Dia tampak memesona dalam jubah panjangnya yang berwarna sian, dengan tampilan yang dikepang dalam kepang untuk memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Kulitnya putih tanpa batas, dan saat matahari siang menyinari dirinya, dia tampak murni, suci, dan sangat cantik.
Ada sedikit muka memerah di wajah, sesuatu yang hampir malu. Dia juga tampak jelas, seperti yang dibuktikan dengan bagaimana dia secara tidak sadar memainkan giok di jarinya. Setelah melangkah ke geladak utama, dia memperhatikan Zhao Tianjiao di haluan, dan perlahan-lahan mulai berjalan ke arahnya. Bai Xiaochun menunduk dan bersemangat mengirimkan berita itu kepada Zhao Tianjiao. Dia datang. Jangan melihat ke belakang. Dia berjalan tepat ke arahmu. Petik 2. Zhao Tianjiao gemetar tanpa merasakan, dan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan posisinya, secara bersamaan mengirimkan beberapa akal ilahi untuk mengkonfirmasi bahwa Chen Yuesan sedang berjalan ke arahnya. Tidak lama kemudian, dia berdiri di sana di sampingnya, dan keharumannya menyebabkan jantungnya Anda sebelum mulai berpacu. Mengapa kamu ingin melihat aku, tetua Broter Zhao? Katanya lembut mencengkeram bagian dalam lengan bajunya dengan tangan yang halus. Untuk beberapa alasan, dia menemukan versi Zhao Tianjiao ini agak aneh, namun pada saat yang sama menarik. Mata Bai Xiaochun melebar saat dia memandang, bahwa mungkin akan terjadi kesalahan. Zhao Tianjiao perlahan menarik napas tapi tidak membalik-balik untuk melihatnya. Sebaliknya, pandangan-pandangannya terhadap laut di luar, dengan cepat meninjau kata-kata yang diminta Bai Xiaochun untuk diucapkannya. Tiba-tiba, dia menunjuk ke langit dan berkata, Yuesan, lihat murni dan biru langit itu. Perasaan aku hanya gitu saja, murni dan bebas dari kontaminasi dunia fana. Abadi tidak berubah. Mengumumkan kata-katanya, Chen Yuesan membocorkan langit, dan jantungnya tiba-tiba mulai anda sedikit lebih cepat. Bahkan napasnya berubah sedikit acak-acakan. Bai Xiaochun tidak bisa memuji Zhao Tianjiao dalam hati. Akhirnya dia masuk ke ayunan hal. Dari perspektif Bai Xiaochun, kata-katanya barusan telah sempurna. Butuh waktu lama untuk membuat itu, pikir Bai Xiaochun, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Namun, pada saat yang sama bahwa Chen Yuesan membocorkan langit biru. Gemuruh-gemuruh yang teredam bisa terdengar karena alasan yang tidak diketahui, cuaca tiba-tiba berubah. Dalam mata, awan gelap mulai terbentuk, dan sebelum Bai Xiaochun bahkan bisa bereaksi, lebih banyak guntur bergema. Pada saat ini, langit tidak lagi biru, tapi sudah terkontaminasi menjadi warna hitam keabu-abuan. Rahang Bai Xiaochun terjatuh, dan mata Zhao Tianjiao melebar. Bahkan Chen Yuesan tampak terkejut. Apa-apa yang terjadi? Bai Xiaochun berpikir, terengah-engah. Sesuatu tentang situasi itu tampak jelas aneh. Zhao Tianjiao mengatakan tidak apa-apa dan bahkan Chen Yuesan kehilangan kata-kata, dan bahkan sedikit malu. Setelah beberapa saat berlalu, Zhao Tianjiao mengertakkan gigi dan memutuskan untuk melanjutkan. Yuesan. Dengan itu, dia mengangkat suaranya dan menunjuk ke laut. Lihatlah tenangnya laut itu. Seperti hati aku, sekarang aku memiliki kamu dalam hidup aku. Selanjutnya, aku bersumpah ke gunung dan berhutang ke lautan bahwa kamu dan aku akan berbagi kehormatan dan aib. Tidak ada wanita lajang di seluruh dunia yang bisa menyebabkan dunia bahkan bergetar sedikit pun. Itu seperti laut yang tak peduli dan tenang ini, tidak ternoda oleh gelombang sedikit pun. Sebuah getaran yang mengaliri Chen Yuesan saat dia mengikuti garis jari Zhao Tianjiao untuk melihat laut. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, gemuruh bergemuruh menggema keluar dari awan, dan tetesan hujan besar mulai turun, memercikkan suara berisi ke kapal dan laut. Tiba-tiba, ombak besar muncul di udara, yang tidak lagi tenang sama sekali. Bai Xiaochun hampir berdiri, dan langsung diliputi keringat dingin. Peristiwa hari itu terlalu aneh, dan pikiran Bai Xiaochun berpacu dengan segala macam pikiran gila tentang apa yang menyebabkannya. Mungkinkah aku salah menilai nasib kedua kekasih ini? Pikirnya kaget. Zhao Tianjiao hampir menangis. Seolah-olah langit dan bumi langsung-langsungnya, dan sengaja diucapkan kata-katanya terhadapnya. Kemarahannya mulai meningkat, namun pada saat itulah Chen Yuesan tiba-tiba tertawa. Dia cantik untuk memulai, tapi ketika dia tertawa, matanya berubah menjadi bulan sabit kembar, dia bahkan lebih indah. Mengulurkan tangan yang lembut, seperti batu giok, dia menggenggam tangan Zhao Tianjiao di tangan, dan segera perasaannya menjadi jelas. Zhao Tianjiao memandang ketika matanya bertemu dengan matanya, dan pada saat itu, sebuah memori yang diciptakan yang akan bertahan selamanya. Chen Yuesan telah jatuh cinta pada Zhao Tianjiao sejak lama, ketika ayah pertama kali menganggapnya sebagai magang. Dia selalu terpesona oleh kikuk dan tidak jelasnya dia dalam kehidupan sehari-hari, hanya untuk harimau yang ganas di saat-saat kritis.
Dia bahkan pernah mencoba untuk dekat dengannya di masa lalu, tapi Zhao Tianjiao sepertinya tidak pernah meresponsnya. Dia akhirnya besar-besar waktunya dalam pelatihan, dan akhirnya, Chen Yuesan berkecil hati, dan mengubur perasaannya. Kadang-kadang, dia akan membayangkan kembali emosi dan desahan itu. Setelah perjalanan di kapal perang dimulai, dan dia melihat Zhao Tianjiao berjalan keluar dengan pakaian merah muda, dia terkejut. Kemudian, semua yang terjadi setelah itu tampak seperti mimpi. Bai Xiaochun menghela nafas panjang. Melihat apa yang terjadi sekarang antara Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan, dia menilai bahwa bahkan jika dia salah menilai nasib, tidak ada yang bisa dia lakukan secara berbeda. Sambil terkekeh, dia menikmati statusnya sebagai santa cinta, dan kemudian mengangkatnya dan mengambil pose pahlawan yang kesepian. Melambaikan lengan bajunya, dia jari, dengan menjentikkan, "Aku, Bai." Namun, bahkan pada saat kepuasan diri itu, dan sebelum dia bisa selesai berbicara, gemuruh-gemuruh di langit tumbuh lebih intens, dan beberapa sosok muncul, semuanya terbang dengan kecepatan tinggi menuju kapal. Pimpinan kelompok itu tidak lain adalah Chen Hetian yang bermata tiga. 460, AB 460, yang dengan tulang belakang. Dewa itu kembali. Ayah, menguasai. Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan segera mundur satu sama lain, seolah-olah mereka baru saja melihat Basa melakukan kesalahan. Pada saat yang sama, perasaan malu dan cemas muncul di mereka berdua. Chen Hetian yang bermata tiga mengenakan ekspresi suram saat dia mengungkapkan Zhao Tianjiao. Di belakangnya, 5 pembudidaya Nas Chen Sol semua tampak kelelahan, namun masih bertukar misterius. Ekspresi aneh juga terlihat di wajah mereka saat mereka mengukur Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan. Karena suka Chen Hetian, dan ekspresi aneh di wajah para ahli jiwa Nas Chen, Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan segera menyadari bahwa orang-orang tua ini telah mendengar seluruh pengakuan cinta dari beberapa saat yang lalu. Selanjutnya, aneh di langit dan laut hampir pasti ada hubungannya dengan Chen Hetian. Dari samping, Bai Xiaochun merasakan hawa merambat di punggungnya. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh perasaan yang sangat buruk. Dia berpikir tentang mencoba, tapi memutuskan itu tidak pantas. Sebaliknya, dia melihat ke arah yang berbeda dan mencoba pura bahwa dia hanya seorang pejalan kaki yang sedang menikmati pemandangan. Dia bahkan mengeluarkan sebotol alkohol roh dan mulai menyesapnya perlahan. Zhao Tianjiao tenggelam dalam kegugupannya. Orang yang paling dia takuti dalam hidup adalah tuannya, dan saat ini, bukan saja dia cemas, dia juga malu. Namun, Chen Yuesan tidak. Setelah kejutan awal kedatangannya, dia menunjukkan tangan lagi untuk meraih tangan Zhao Tianjiao, lalu mendongak dengan ekspresi yang mengatakan dia tidak akan mundur 1 inci pun. Akhirnya tumbuh tulang belakang, "Ya Zhao Tianjiao," kata Chen Hetian. Memberi Zhao Tianjiao pandangan yang baik lagi, dia dingin dan mengungkapkan tempat persembunyian Bai Xiaochun. Tatapannya seperti pisau setajam pisau yang sampai ke jantung Bai Xiaochun. Bai Xiaochun mendongak berpikir, lalu menyebabkan wajahnya memerah seolah-olah dari minum. Sambil sedikit terhuyung-huyung, dia berkata, "Barang bagus." Berayun bolak-balik, dia mundur ke belakang dan kemudian merunduk di sudut untuk menghindari suka Chen Hetian. Gitu tak terlihat, dia mulai memperhatikan koridor. Chen Hetian lagi tidak memperhatikan Bai Xiaochun, dia memimpin 5 pembudidaya Nas Chen Sol ke kabin di D1. Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan bertukar pandang. Kemudian, Zhao Tianjiao memaksa dirinya untuk tenang. Mempertahankan dirinya, dia pergi untuk memberikan salam resmi kepada gurunya, serta penjelasan. Dia tidak ingin tuannya memiliki perasaan buruk terhadap Chen Yuesan atau Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berlari sepanjang jalan kembali ke gubuknya. Gitu masuk, ekspresi wajah bisa terlihat di wajah. "Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mengakui cintanya kemarin. Suatu kebetulan yang aneh. Kenapa 3 mata tua harus kembali hari ini? Jika dia mengetahui bahwa aku yang membuat Zhao Tianjiao bersama putrinya, itu bisa menjadi bencana nyata bagi aku." Semakin dia gambaran situasinya, semakin dia. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan selain menghela nafas dan mencoba membuat rencana darurat. Setelah beberapa hari berlalu, Bai Xiaochun masih belum melihat Zhao Tianjiao. Namun, Chen Hetian tidak datang mencari untuk menyebabkan masalah, jadi kecemasan Bai Xiaochun mulai mereda. Namun, saat itulah Chen Hetian benar-benar mengeluarkan perintah di seluruh kapal. Semua murid harus tetap terkurung di kabin yang ditugaskan sampai mereka dipanggil ke D1 untuk ditanyai.
Suara Chen Hetian terdengar sangat suram, bahkan marah. Tidak ada satu orang pun di kapal yang berani melanggar perintahnya, jadi Songke dan pelindung Dao lainnya semua kembali ke tempat tinggal yang ditugaskan kepada mereka. Segera, Chen Hetian dan para ahli Nas Chen Sol mulai melakukan putaran, memeriksa setiap kabin. Jelas mereka telah diberitahu tentang banyak kematian yang terjadi, dan sekarang sedang melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Inspeksi itu sangat teliti. Selanjutnya, semua murid, terlepas dari peringkat mereka, dipertanyakan secara menyeluruh oleh Chen Hetian dan pembudidaya Nas Chen Sol. Segera giliran Bai Xiaochun. Bai Xiaochun dengan pikiran menuju ke D1, dan segera setelah dia di hadapan Chen Hetian bermata tiga dan para ahli top lainnya, dia menggenggam tangan sebagai salam. Murid Bai Xiaochun menawarkan salam, lanjut usia. Kamu Bai Xiaochun, ya? Kata Chen Hetian, matanya bersinar terang. Bai Xiaochun mengangguk, menjaga pandangannya tertuju pada pria tua bermata tiga itu. Chen He dingintian menatap dengan cermat, lalu berkata, jadi, kamu yang memiliki tulang belakang. Kemudian dia menutup matanya dan membiarkan para pengarap Nas Chen Sol melanjutkan dengan menanyainya. Salah satu ahli Nas Chen Sol memiliki seperti kilat yang mampu menembus semua ilusi. Bai Xiaochun menjawab semua pertanyaan mereka, dan segera diberhentikan. Ketika dia pergi, berkeringat bawah dahinya, dia menghela nafas dan berpikir apa artinya tiga mata tua ketika dia berkata yang memiliki tulang belakang. Apakah dia memuji aku? Atau menghina aku? Aku jelas-jelas hanya berusaha memastikan muridnya dan putrinya bahagia selama sisa hidup mereka. Apa yang harus saya lakukan jika dia ingin mencari saya nanti? Bai Xiaochun tidak bisa membuat kepala atau situasi, dan bahkan setelah berpikir banyak, dia dipaksa untuk menghela nafas dan menyerah dalam segala upaya untuk hal-hal di luar. Butuh setengah bulan bagi semua murid di kapal perang untuk diinterogasi. Setelah diselidiki, bahkan meskipun tidak ada jumlah analisis di pihak Chen Hetian dan pembudidaya Nas Chen Sol yang bisa mengarahkan mereka ke kesimpulan apapun tentang masalah ini. Mereka juga memeriksa mayat-mayat itu, tentu saja. Tapi satu-satunya hasil adalah ekspresi mereka menjadi sangat muram, dan mereka benar-benar bingung. Tidak beruntung, setelah Chen Hetian kembali, tidak ada lagi kematian yang terjadi. Waktu berlalu. 2 bulan lagi berlalu, selama itu Bai Xiaochun tidak pernah melihat Zhao Tianjiao atau Chen Yuesan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Barulah pada bulan perjalanan, ketika daratan muncul di Cakrawala lagi, akhirnya dia melihat mereka. Setelah semua waktu yang telah berlalu, dasar kultivasi Zhao Tianjiao telah meningkat. Matanya berbinar ketika dia muncul di D utama, dan itu sama dengan Chen Yuesan, yang berjalan di sisinya. Bahkan, ada aura samar-samar terlihat pada mereka berdua yang menunjukkan bahwa, dengan item yang diperlukan untuk membentuk jiwa baru lahir, keduanya bisa maju ke tahap budidaya berikutnya. Cukup banyak orang yang memperhatikan hal itu, dan segera merasa iri. Jelas Chen Hetian telah kembali dengan cerah untuk murid dan putrinya. Bai Xiaochun berada di tengah sedih bersama di geladak utama ketika dia melihat Zhao Tianjiao. Dia saat melihat Bai Xiaochun, dan ekspresinya cerah. Bergegas dia menariknya ke samping dan menyerahkan botol putih Anda. Kakak iparmu dan aku menyimpan ini untukmu. Itu sedikit darah naga perak. Konsumsilah, dan basis kultivasi kamu akan maju sedikit. Petik 2. Chen Hetian dan para ahli Nas Chen Sol telah mengejar naga perak. Bai Xiaochun segera bersemangat dan dengan cepat mengambil botol putih itu. Melihat bahwa Zhao Tianjiao masih percaya dan disukainya, Bai Xiaochun merasa sangat lega. Kamu sudah ingin aku memanggil saudara iparnya, katanya sambil tersenyum. Apakah dia tahu? Sekarang dia tahu semuanya telah beres, dia bisa menghela nafas lega. Jelas tiga mata yang tua tidak akan menyebabkan masalah baginya nanti. Agak canggung, Zhao Tianjiao berdeham dan berkata, ya, dia tahu. Adik ipar kamu mengatakan kepada aku untuk mengungkapkan terima kasih yang mendalam kepada kamu. Petik 2. Kemudian dia menggenggam bahu Bai Xiaochun, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Xiaochun, kamu harus fokus pada kultivasi kamu. Dari tampilan, kamu baru saja malas. Itu jelas bukan sikap yang benar. Kami akan segera mencapai pantai, dan gitu kami berhasil memenangkan pertempuran. Kamu akan menjadi inti dari segalanya. Aku kira kamu tidak tahu banyak tentang Wildlands, jadi izinkan aku menjelaskan beberapa detail penting. Jadi kamu akan tahu apa yang terjadi setelah kami sampai di sana. Ini adalah beberapa hal yang bahkan baru-baru ini aku belajar dari guru aku.
Dengan itu, Zhao Tianjiao menarik Bai Xiaochun lebih jauh dari orang lain, menyadari tidak peduli sama sekali sehingga orang-orang menyadari baru menyadari satu sama lain sekarang. Menurunkan suaranya, dia berkata, Laut Heavenspan terletak di tengah-tengah realem Heavenspan. 4 sungai terbentang dari sana, yang semuanya pecah menjadi cabang-cabang yang lebih kecil. Dalam pengertian itu, mereka hampir seperti cabang-cabang pohon. Daerah dekat air memiliki energi spiritual, tanahnya sendiri terlalu luas, jauh lebih besar daripada yang bisa dicapai oleh semua sungai. Itulah sebabnya ada gitu banyak tanah di luar sana tanpa energi spiritual, tempat yang kita sebut Wildlands. Wildlands tidak hanya ada jauh di luar sungai, mereka juga ada di daerah antara masing-masing dari 4 sungai utama. Ada banyak lokasi di sana yang tidak memiliki energi spiritual. Karena itulah tembok besar dibangun. Ekspresi yang sangat serius dapat terlihat di wajah Bai Xiaochun. Dia menganggap tembok besar dengan sangat serius dan bahkan bertanya kepada Chen Manyao tentang hal itu. Sebagai hasilnya, dia tahu pentingnya untuk Starry Sky Dao Polarity Sect. Karena itu, meski telah mendengar informasi yang mirip dengan ini sebelumnya, ia masih menaruh perhatian penuh. Mempengaruhi, ini berkaitan dengan persidangan 10 tahun yang dapat berakibat kematiannya jika dia tidak hati-hati. Tembok besar itu seperti lingkaran perlindungan yang memastikan bahwa cabang-cabang utama sungai Heavenspan dapat berkembang dengan aman. Ini seperti semacam perbatasan, di luarnya adalah Wildlands. Wildlands tandus dan tidak pinggiran kota, dan terus-menerus dikembangkan. Lebih jauh, di dalam Wildlands itu bukan hanya jiwa pendendam, tapi juga raksasa biadab. Raksasa buas. Seru Bai Xiaochun. Dia tidak bisa membantu tapi berpikir tentang organisasi yang kuat yang mendukung Chen Manyao. Aku sendiri tidak terlalu mengerti tentang mereka. Namun ternyata, raksasa biadab itu mempraktikkan kultivasi dengan cara yang sama seperti kita para kultivator, kecuali bahwa kebanyakan dari mereka mengolah tubuh secara eksklusif. Mereka buas dan brutal, dan setiap kali mereka mendapatkan murid dari Sekte Polaritas Langit Dao Berbintang, mereka memakannya hidup-hidup. Mata Bai Xiaochun melebar, dan dia tersentak. Makan mereka hidup-hidup. Bab 461, Turun. Wildland benar-benar mandul, jadi mereka menyerap kekuatan jiwa dari jiwa yang mereka kumpulkan. Tentu saja, mereka juga haus energi spiritual, jadi kapanpun para pembudidaya pergi ke tanah mereka, mereka mencoba menangkap mereka untuk merekam darah dan menyerap kekuatan yang dikandungnya. Orang barbar biadab telah menjadi musuh kita sejak zaman kuno, dan selalu berusaha untuk lebih dekat ke Laut Heavenspan untuk mendapatkan energi spiritual. Tugas kita adalah mencegah mereka. Zhao Tianjiao tampak terkejut melihat bagaimana Bai Xiaochun tiba-tiba memucat di wajahnya, tapi tidak terlalu terkejut dengan pemandangannya. Itulah sebabnya Sekte Polaritas Langit Berbintang membangun 3 kota antara Laut Heavenspan dan tembok besar itu sendiri, untuk mengusir orang-orang biadab dan jiwa-jiwa pendendam. Khawatir Bai Xiaochun membutuhkan lebih dari pembukaan perkenalan umum. Dia melanjutkan, dalam beberapa hari, kita akan turun, dan tiba di kota pertama. Ini disebut Kota Laut Timur, dan memiliki energi spiritual yang kuat. Jelas ini adalah lokasi teraman di belakang tembok besar. Semakin jauh kamu dapatkan dari Kota Laut Timur, semakin lemah energi spiritual yang didapat. Kota kedua disebut Kota Dunia, di mana pasukan militer besar dikawal. Ini dapat dianggap sebagai pusat transfer dalam perjalanan ke tembok besar itu sendiri, tapi juga merupakan garis pertahanan utama. Pada titik ini, Bai Xiaochun telah menekan terornya karena dianggap dimakan hidup-hidup, dan mendengarkan dengan cermat semua detail baru yang disediakan Zhao Tianjiao. Di luar Kota Dunia, energi spiritual semakin lemah, sampai kamu mencapai tembok besar itu sendiri. Itulah lokasi kota ketiga, yang secara sederhana dinamai Kota Tembok Besar. Disitulah penggarap Starry Sky Dao Polarity Sect yang paling menakutkan, baja berurat ditempatkan. Salah satu dari para pembudidaya itu dapat dipandang sebagai dewa kematian. Bahkan aku tidak akan berani memprovokasi mereka. Gitu Zhao Tianjiao menyebut Great Wall City, matanya bersinar dengan rasa hormat dan gairah. Para pembudidaya itu membentuk pasukan yang disebut Hall of Steel Veins. Mereka adalah pembela sejati tembok besar, dan terus-menerus dengan orang-orang pembohong Wildlands. Tentu saja, tingkat kecelakaan di antara mereka sangat tinggi. Menurut apa yang aku dengar, Hall of Steel Veins dipecah menjadi 5 legiun.
Siapapun yang mencapai pangkat kapten di salah satu pasukan itu akan sangat terkenal saat kembali ke sekte. Berita seperti itu akan didukung oleh Hall of Steel Veins, yang bahkan melampaui para deva. This Hall of Steel Veins adalah satu-satunya hall di sekte yang ditentukan secara pribadi oleh Patriark Setengah Dewa. Bai Xiaochun terus mengangguk sebagai tanggapan atas semua yang dia dengar, dan tidak bisa berpikir bahwa nama Hall of Steel Veins sangat mengesankan. Adapun aku, Zhao Tianjiao melanjutkan, tujuan pertamaku adalah pergi melihat Wildlands, mungkin mendapatkan pengalaman, dan kemudian bergabung dengan Hall of Steel Veins. Setelah itu, aku akan membuat beberapa kontribusi militer yang mengesankan dan berjuang untuk mencapai pangkat kolonel. 1. Hah, kata Bai Xiaochun, membocorkan Zhao Tianjiao dengan heran. Untuk beberapa alasan, sepertinya dia seperti Zhao Tianjiao pada dasarnya berbicara tentang menempatkan dirinya di jalur kematian itu sendiri. Zhao Tianjiao menggenggam bahu Bai Xiaochun lagi, dan matanya hangat saat melanjutkan, satu-satunya tempat di mana Deva ditempatkan adalah di kota tembok besar itu sendiri. Sebenarnya, salah satu tujuan dari perjalanan ini adalah agar guruku mengadakan Senior Zhou dari posisi di sana selama 100 tahun ke depan. Tuanku akan ditempatkan di tembok besar, ditugaskan untuk mundur setiap invasi. Meskipun Zhao Tianjiao sebenarnya lebih tua dari Bai Xiaochun, peristiwa baru-baru ini menyebabkan dia memandangnya sebagai teman yang sangat dekat. Zhao Tianjiao tidak punya banyak teman, dan gitu dia menjalin hubungan, orang itu adalah saudara seumur hidup. Xiaochun, mendapatkan jiwa dewa hanya tujuan sekundernya. Tujuan utama aku adalah masuk ke Hall of Steel Veins. Tapi kamu berbeda. Kamu harus berjuang keras untuk mendapatkan salah satu dari jiwa dewa itu. Ingat, ada banyak jiwa di Wildlands. Setiap makhluk yang mati di tanah Heavenspan berakhir di sana, selama jiwa mereka tidak dibatasi. Mereka melakukan perjalanan di sepanjang sungai Underworld sepanjang jalan melalui Wildlands, yang merupakan salah satu alasan mengapa Wildlands mewakili kematian dan neraka. Pada titik ini, suara Zhao Tianjiao gitu rendah sehingga dia jelas berbicara tentang rahasia hal-hal yang tidak dapat menyebar ke orang luar. Namun, takut Bai Xiaochun mungkin akan mengejar jalan yang salah, ia memutuskan untuk mengklarifikasi hal-hal sedikit lebih banyak. Karena jiwa telah membangun di sana selama bertahun-tahun, dapat dinyatakan dengan pasti bahwa pasti ada beberapa dewa di sana. Sayangnya, mereka hanya muncul sekali setiap beberapa ribu tahun, dan jarang seperti bulu phoenix atau tanduk kilin. Menurut perhitungan tuanku, jumlah jiwa dewa yang ada di semua tanah liar mungkin dapat dihitung dengan 2 tangan. Lebih jauh lagi, jumlah orang yang telah menggunakan jiwa deva untuk menjadi ahli surga Daonas Chancellor bahkan lebih sedikit dari itu. Hanya ada satu, surgawi. Bai Xiaochun sering bertanya-tanya berapa banyak jiwa dewa di Wildlands, jadi informasi baru ini sangat mengejutkan. Menimbang bahwa dia sudah memiliki 2 jiwa dewa, dia sering bertanya-tanya apakah dia berhasil mencapai tahap Heaven Daonas Chancellor yang legendaris. Namun, setelah apa yang baru saja dikatakan Zhao Tianjiao, dia menyadari bahwa tugas seperti itu akan terlalu sulit untuk diselesaikan. Dia memiliki 2 jiwa dewa di tasnya, nilai yang kemungkinan bahkan melampaui imajinasinya sendiri. Pikiran 2 jiwa dewa itu menjelaskan tentang siapa yang telah memberikannya kepadanya. Yang satu datang dari Patriark Frigid Sect, dan yang lain datang dari Duling Fei. Jadi, kamu tidak harus mencoba untuk mengejar jalan jiwa surga Dao yang baru lahir. Itu adalah mimpi, fantasi yang tidak pernah bisa menjadi kenyataan. Kamu harus bertujuan untuk jiwa binatang buas. Mereka jarang, tapi lebih banyak daripada jiwa dewa. Menurut perhitungan tuanku, mungkin ada sekitar 50 dewa jiwa binatang buas di alam liar, meskipun tidak ada yang sepenuhnya yakin. Setelah menawarkan beberapa peringatan dan pengingat lagi, Zhao Tianjiao akhirnya pergi, meninggalkan Bai Xiaochun berdiri di sana sendiri, mengumumkan pantai yang jauh menjelang. Kita hampir sampai 10 tahun. Apa yang harus saya lakukan selama 10 tahun? Bai Xiaochun menghela nafas. 3 hari berlalu dalam, dan kapal perang terus mendekati pantai. Suatu saat, hampir semua pembudidaya di kapal secara spontan mulai berkumpul di D utama. Dari sana, adalah mungkin untuk melihat sebuah kota hijau besar di mana tanah bertemu lautan, sebagian besar adalah pelabuhan besar. Kekuatan formasi mantra memenuhi bidang itu, juga kelipan simbol magis. Menunggu di dermaga adalah jumlah besar pembudidaya. Kapal mulai, dan 2 jam kemudian, para pembudidaya di atas kapal cukup dekat untuk melihat orang-orang di dermaga dengan mata.
Suara gemuruh terdengar ketika kapal perang besar itu perlahan berhenti sekitar 5 kilometer dari pelabuhan itu sendiri. Pada saat itu, 8 pembudidaya Nas Chancel berwajah muram terbang keluar dari kota untuk menerima mereka, diikuti oleh sejumlah besar pembudidaya formasi inti. Salam Chen Senior. Silakan terima ucapan selamat kami, Senior Chen. Suara-suara menggelegar seperti gelombang ketika Chen Hetian dan 5 pembudidaya Nas Chancel muncul. Setelah mengangguk sebagai tanggapan atas salam, mereka hanya terbang ke kota. Beberapa formalitas dipertukarkan, dan kemudian Bai Xiaochun dan sisanya dari ratusan Starry Sky Dao Polarity Superstars terbang sejauh 5 km dari Laut Heavenspan ke kota Laut Timur. Sepanjang jalan, para pembudidaya formasi inti yang telah muncul dari kota itu mengukur Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan tidak berusaha untuk menyembunyikan penghinaan mereka. Jelas ini adalah veteran berpengalaman yang sedang melihat sekelompok rekrutmen baru. Bai Xiaochun juga mengambil kesempatan untuk mengukur pembudidaya formasi inti dari kota Laut Timur. Tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa, tanpa kecuali, mereka semua memiliki aura yang sangat mematikan, bahkan mereka yang pada tahap formasi inti awal. Mereka adalah orang-orang yang tidak asing dengan pembunuhan, dan mata mereka bahkan memiliki semburat merah tua bagi mereka. Menurut apa yang didengar Bai Xiaochun, nada merah datang setelah membunuh sejumlah besar jiwa pendendam. Mencari, itu semacam hukum alam, dan tidak ada salahnya sama sekali. Lebih jauh, itu membuat seseorang tampak cukup mengancam. Tak lama, mereka berada di kota, dan tanpa terlupakan, tidak ada yang keluar untuk menerima mereka. Namun, salah satu pembudidaya kota Laut Timur yang berada di lingkaran besar formasi inti memberikan medali kepada setiap orang. Selamat datang di pos sekte. Ini adalah satu-satunya perangkat otentikasi kamu, jadi jangan sampai hilang. Jika kamu pergi ke Wildlands dan mencoba untuk kembali ke tembok besar tanpa itu, kamu akan ditolak masuk. Berhati-hatilah dengan itu. Tidak ada pengaturan resmi untuk kalian. Ini adalah uji coba yang akan berlangsung selama 10 tahun. Selama waktu itu, kamu harus pergi ke Wildlands setidaknya 3 kali. Pastikan catatan disimpan dari acara tersebut. Jika kamu tidak memenuhi persyaratan itu, maka ketika 10 tahun sudah habis, kamu tidak akan mengizinkan untuk kembali ke sekte. Akhirnya, biarkan aku mengingatkan dirimu untuk menjaga dirimu dengan baik. Ingat kamu hanya diizinkan tinggal di kota Laut Timur selama 1 hari. Untuk setiap hari di luar dari yang kamu tinggali, panjang total percobaan kamu dengan api akan meningkat 1 bulan penuh. Setelah meninggalkan kota Laut Timur, berhati-hatilah untuk mengendalikan penggunaan kekuatan spiritual kamu. Dengan itu, pria itu berbalik dan terbang ke kota. Bai Xiaochun sudah sangat cemas. Kota Laut Timur yang awalnya tampak seperti tempat yang cukup bagus, dan awalnya berencana untuk tinggal di sini selama 10 tahun sebanyak mungkin, hanya untuk mengetahui bahwa ia tidak bisa. Starry Sky Dao Polarity Superstars bertukar pandang. Jelas, setiap orang punya rencana dan tujuan mereka sendiri di lokasi yang tidak dikenal ini, dan hanya butuh beberapa saat sebelum orang-orang mulai bubar dan pergi ke arah yang berbeda. Bab 462, kalian tunggu saja. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam saat ekspresi yang sangat serius muncul di wajahnya. Kembali ketika dia berada di Sungai Heavenspan Timur, dia selalu merasa sebagai sekte penangkal sungai masih di suatu cahaya. Tapi sekarang, dia berada di tempat yang benar-benar aneh, dengan hampir tidak ada wajah yang dikenal di sekitarnya. Dengan ekspresi yang sangat muram dia memandang Songke dan pelindung Dao lainnya dan berkata, di tempat yang aneh seperti ini, kita harus tetap bersatu lebih dari sebelumnya. Songke, Master God Diviner, Chen Manyao, sebagai pelindung Dao aku, saatnya tiba untuk menunjukkan keterampilan dan kemampuan kamu yang sebenarnya. Dengan itu, dia menjentikkan lengan bajunya, matanya bersinar terang. Untuk sebagian besar, aku telah menjadi orang yang melindungi kalian semua, apakah itu di Sky City atau di Sky Quarter Rainbow, dan bahkan di kapal perang. Tapi sekarang saatnya telah tiba bagi kamu untuk melindungi aku. Ini rencananya, kita akan, sebelumnya, dia bisa selesai berbicara, Chen Manyao berdeham. Aku harus pergi sekarang, Xiaochun. Hah, Bai Xiaochun mengamuk. Bukannya saya tidak ingin tinggal dan membantumu. Tapi kamu tahu situasinya. Aku ingin pulang. Dia menatap tajam yang sepertinya mengatakan dia tidak ingin berpisah dengannya. Bahkan mengandung unik dan lain. Beberapa saat berlalu. Lalu dia menghela nafas dan mengambil busur pendek. Kita akan bertemu lagi jika takdir akan memilikinya. Dengan itu, dia berbalik dan menghilang ke kota Laut Timur.
Meskipun demikian sepertinya itu sama sekali tidak terduga untuk Bai Xiaochun. Dia tahu bahwa rumahnya terletak di luar tembok besar, dan bahwa salah satu alasan utama untuk ikut bersamanya adalah karena dia ingin kembali ke sana. Dia telah mengatakan banyak bahkan kembali di sekte penangkal sungai. Bai Xiaochun menghela nafas dan memandang Song Ke dan Master God Diviner. Tepat ketika dia hendak menjelaskan rencananya kepada mereka, Song Ke dingin. Sambil memandang berkeliling di isi city, dan juga daratan di luar, dia berpikir dalam hati, ini adalah tempat yang sempurna untukku. Aku, Song Ke, adalah tipe orang yang suka hidup di tengah bahaya yang ekstrim. Semakin brutal sebuah tempat, semakin banyak peluang untuk pelatihan yang mematikan. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah kesempatanku untuk menghancurkan Bai Xiaochun 10 kali lipat. Jantung melonjak dengan aspirasi heroik, dan wajah tertutup dengan tampilan tekad penuh. Dia bahkan tidak boleh melihat Bai Xiaochun saat dia berkata, Bai Xiaochun, apakah itu di sekte aliran darah, sekte penangkal sungai, sekte polaritas langit berbintang langit, di kapal perang itu, aku tidak pernah bisa mengukur kamu. Tapi kali ini, di tempat ini, aku akhirnya akan melampaui kamu. Ini adalah kesempatan terakhir aku, dan aku tidak akan membiarkannya lewat. Dengan itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke jarak. Lebih, Bai Xiaochun berkata, matanya melebar, tubuhnya bergetar. Adegan yang diputar tampak sangat akrab. Tiba-tiba sangat penting, dia memandang guru Dewa Diviner. Tuan Peramal Dewa kamu. Junior Patriark aku tidak benar-benar ingin berpisah, tapi aku sudah diberi tugas oleh Hall of Defenders. Sampai jumpa dalam 10 tahun, oke. Tuan Dewa Diviner terlihat agak malu, tapi sebenarnya tidak menipu sama sekali. Aula Pembela benar-benar memberinya beberapa tugas. Setelah berkedip beberapa kali, Tuan Dewa Diviner menggenggam tangan dan lalu terbang pergi. Pada titik ini, Bai Xiaochun dibiarkan berdiri sendiri dengan Gong Sun Wan Er. Dia menatap, tersenyum tipis, lalu pergi. Bai Xiaochun melihat sekeliling ke kota Laut Timur yang sangat besar, melihat sekeliling. Tidak ada yang tampak akrab, dan dia merasa benar-benar sendiri, dan pada saat yang sama, marah. Dia juga tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah tiba di Sky City di sekte polaritas langit berbintang langit, bagaimana Song Ke dan yang lainnya meninggalkannya. Baik, ingin merentangkan sayap, lanjutkan. Jika kamu memiliki apa yang diperlukan, kamu bisa datang mencariku nanti. Dia sangat marah dan bersemangat, campuran yang benar-benar membuat juangnya cukup bekerja. Aku pasti akan menjalaninya di sini, dan saat itulah kalian akan menyadari bahwa meninggalkanku untuk kedua kalinya adalah kesalahan-kesalahan dalam menghadapi. Bai Xiaochun benar-benar sangat marah pada bagaimana semua orang baru menghilang tanpa jejak, meninggalkannya benar-benar tidak siap. Mempertimbangkan apa yang terjadi terakhir kali, dia berasumsi bahwa pelindung daunnya tidak akan meninggalkannya lagi. Kamu memakan makananku, minum alkoholku, menggunakan barang-barangku. Baiklah, kalian tunggu saja. Mengambil menggertakkan giginya, dia melihat sekeliling, merengut di ambang air mata ketika dia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi. Saat itulah satu kelompok 6 orang yang baru saja akan mengubah arah dan menuju Bai Xiaochun yang kesepian. Xiaochun, seru seseorang. Itu tidak lain adalah Zhao Tianjiao. Bai Xiaochun membalik dan melihatnya, serta Chen Yuesan, yang diapit oleh 2 pembudidaya pria dan 2 pembudidaya wanita. Kedua pembudidaya laki-laki adalah pengikut Zhao Tianjiao yang sama yang terkesan oleh Bai Xiaochun baru-baru ini. Adapun para murid perempuan, Bai Xiaochun tidak mengenali mereka, tapi berdasarkan apa yang Zhao Tianjiao katakan kepadanya sejak awal tentang Chen Yuesan, dia berasumsi bahwa mereka adalah 2 teman baik yang sudah tinggal di kota Laut Timur. Kakak Zhao, Bai Xiaochun mengaku. Tertawa sepenuh hati, Zhao Tianjiao mendarat di sebelah Bai Xiaochun dan pundaknya. Apa yang kamu lakukan di sini sendiri? Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, mengapa tidak bergabung dengan kami? Mungkin lebih baik tetap bersatu. Aku berencana untuk melakukan sedikit tamasya dan akhirnya melewati tembok besar. Sambil tersenyum tipis, Bai Xiaochun berkata, aku memberitahu pelindung dao aku untuk pergi sendiri. Mereka memiliki nasib mereka sendiri, dan aku tidak ingin menahan jalan mereka ke masa depan. Bagi aku, wajar saja jika aku ingin menangani dunia sendiri. Hanya dengan cara itu hatiku bisa setenang langit, dan pikiranku selebar bumi. Itulah kunci menuju dao dari surga. Chen Yuesan mendarat di sebelah Zhao Tianjiao.
Dan meskipun dia tersenyum saat melihat Bai Xiaochun, ada sedikit amarah di matanya. Jelas, Zhao Tianjiao telah memberitahunya tentang semua hal yang telah diajarkan Bai Xiaochun kepadanya. Dua pengikut Zhao Tianjiao segera memandang dengan hormat kepada Bai Xiaochun, yang mereka tidak berani dengan cara apapun. Adapun dua teman Chen Yuesan, mereka hanya menilai dia dengan rasa ingin tahu. Ketika Chen Yuesan berbicara, suaranya lembut dan menyenangkan. Junior Bruder Bai, kami baru saja akan pergi. Tapi tetua Broter Zhao khawatir tentang kamu, jadi kami kembali untuk mencari kamu. Kami berencana untuk menjelajah sedikit juga, dan selalu lebih aman untuk mengumpulkan jumlah, jadi mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Bai Xiaochun sangat menyukai apa yang dia dengar. Zhao Tianjiao tertawa dan meraih lengannya, membuat Bai Xiaochun tidak menolak untuk tidak peduli berapa banyak dia mencoba. Dengan itu, kelompok itu melesat ke udara dan meninggalkan kota Laut Timur. Gitu mereka meninggalkan kota, Bai Xiaochun dapat mengetahui bahwa ada perbedaan dalam energi spiritual, tapi itu tidak terlalu terlihat. Berita, mereka masih sangat dekat dengan Laut Heavenspan. Yang mencolok adalah bahwa tanah yang keras di luar kota berwarna ungu kehitaman. Itu hampir terlihat seperti diliput oleh banyak sekali darah, menjadi sangat menyeramkan. Mereka juga melihat banyak kawah, salah satunya telah berubah menjadi danau yang berisi cairan hitam. Chen Yuesan memandang sekeliling ke tanah valet kehitaman dan berkata, ayah aku mengatakan kepada aku bahwa sejak sekte polaritas langit berbintang Dao didirikan hingga sekarang, tembok besar hanya dilanggar satu kali. Pasukan besar Wildlands pembohong, kedatangan yang dihasilkan menyebabkan sungai darah mengalir melalui tanah. Bai Xiaochun sudah merasa sedikit tidak nyaman. Selain tanah yang tampak aneh, ada juga flora dan fauna yang aneh dan menakutkan. Ada pohon setinggi 25 meter yang alih-alih hak milik memiliki kepala besar yang tumbuh di puncaknya. Makhluk kecil apapun yang kebetulan melewati pohon-pohon yang tampak seram akan langsung melahapnya. Pada satu titik, mereka kebetulan melihat awan biji-bijian hitam dan kapas di udara di atas pohon willow. Ketika Zhao Tianjiao melihat itu, ekspresinya berkedip. Mari kita ambil jalan panjang, katanya. Itu adalah larva kutu darah. Jika mereka masuk ke kulit kamu, mereka akan menggali ke dalam tubuh kamu dan mulai berpesta darah dan jiwa kamu. Satu-satunya hal yang dapat mereka dapatkan adalah formasi mantra tingkat kota. Kami tidak berdaya untuk membela diri. Bai Xiaochun membuka mata ketiga dan langsung mengkonfirmasi bahwa mereka memang bukan benih yang mengambang, melainkan larva serangga yang padat. Semua orang terguncang, dan dengan cepat menembakkan diri ke arah yang berlawanan. Mereka butuh beberapa hari untuk melewati daerah itu, dan meskipun telah menghindari larva kutu, Bai Xiaochun masih gemetar karena kaget. Sepanjang jalan menghindari larva, mereka melewati apa yang awalnya tampak seperti tumpukan tulang yang membusuk tapi sebenarnya adalah sekawanan burung undet yang bau bangkai, dan tampak ganas yang tak terlukiskan. Sama seperti kawanan burung undet yang memperhatikan kelompok pembudidaya, dan bersiap untuk menyerang, sebuah celah terbuka di tanah mereka kosong di bawah mereka. Sebuah gaya gravitasi yang kuat untuk meledakkan, dan seluruh kawanan burung undet terhisap ke dalam celah. Saat celah menutup, suara-suara yang berderak dan mengatasi udara. Pada saat itu, jantung Bai Xiaochun berdebar kencang, dan wajahnya pucat seperti kematian. Bab 463 Kota Dunia. Dan kita masih di dalam tembok besar. Pikir Bai Xiaochun. Semua yang dilihatnya sejauh ini adalah pemahaman yang lebih jelas tentang bidang ini. Jika hal-hal seperti ini di dalam tembok besar, maka seperti apa di luar? Sebenarnya dia bahkan tidak ingin tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Kelompok itu terbang cukup lama, melewati 3 stasiun teleportasi. Akhirnya, mereka semakin dekat ke titik tengah melintasi area yang ada di dalam tembok besar. Itu adalah lokasi kota dunia. Mereka telah menghadapi situasi berbahaya di sepanjang jalan, tapi tidak ada yang tidak bisa mereka tangani. Konsentrasi, tanah antara kota Laut Timur dan kota dunia relatif aman. Kadang-kadang, mereka melihat pembudidaya lain, yang sebagian besar melakukan perjalanan dalam kelompok antara 3 hingga 5. Sangat jarang mereka pernah bertemu dengan seseorang, dan ketika mereka melakukannya, mereka adalah orang-orang dengan wajah dingin dan ekspresi, yang memberi kelompok Bai Xiaochun tempat tidur yang luas. Ada juga kelelahan terlihat di mata mereka yang menyebabkan hati Bai Xiaochun tumbuh lebih dingin dari sebelumnya. Tempat ini bahkan lebih berbahaya daripada yang kupikir akan terjadi. Pikirnya, jantung berdebar kencang. Semakin dekat mereka ke kota dunia, semakin banyak perasaan seperti itu di dirinya. Waktu berlalu.
Ketika mereka semakin dekat ke kota dunia, Bai Xiaochun menyadari bahwa tanah di sekitar mereka semakin hitam, dan vegetasi menjadi semakin aneh. Bahkan burung dan binatang buas semakin asing, dan semakin banyak warna hitam. Selain semua itu, perubahan paling jitu yang bisa dirasakan Bai Xiaochun adalah energi spiritual, yang semakin lemah. Zhao Tianjiao dan yang lainnya dalam kelompok mengalami kesulitan untuk menyesuaikannya, tapi tidak buruk bagi Bai Xiaochun. Pada saat ini, tingkat energi spiritual hampir sama dengan yang mereka miliki di lower reaches. Bagi orang-orang yang hanya terbiasa dengan energi spiritual di sekte polaritas langit berbintang langit, itu adalah perbedaan besar, tapi Bai Xiaochun tidak menganggapnya sangat mengejutkan. Beberapa hari berlalu dan akhirnya, mereka mencapai yang kedua dari 3 kota-kota dunia. Itu berbeda dari kota Laut Timur, besar, seperti kubus raksasa yang terbuat dari batu bata hitam. Cahaya hitam bersinar keluar dari sana ke segala arah, dan hanya terlihat di dinding yang berpatroli pembudidaya. Meriam ajaib besar yang jelas merupakan senjata defensif dapat dilihat di dinding, dan untuk lempengan batu besar yang membuat batu bata, mereka semua ditandai dengan tanda penyegelan, menunjukkan bahwa seluruh kota itu sendiri merupakan formasi mantra. Meskipun formasi mantra itu hanya aktif sebagian, tetap saja kota itu tetap tertutup rapat. Ini adalah garis pertahanan utama kedua di tembok besar. Jika Great Wall City pernah jatuh, maka tempat ini akan bekerja sebagai penggantinya. Ada banyak pembudidaya di kota, dan sumber daya yang tersedia berlimpah di luar kepercayaan. Yang benar adalah bahwa, bertindak sebagai lokasi pertahanan cadangan, tempat ini ada sebagai gudang suplai untuk Great Wall City. Dalam cahaya redup malam, World City tampak seperti binatang raksasa, seram dan pemangsa. Itu adalah jenis tempat yang akan membuat seseorang terguncang bahkan melihatnya dari jarak, seolah-olah memiliki aura pembunuh sendiri. Itu dunia-dunia di depan, kata Zhao Tianjiao. Kami akan beristirahat sedikit di sini dan kemudian memulai perjalanan kedua. Kami pasti akan menghadapi beberapa situasi berbahaya pada bagian kedua perjalanan, jadi kalian semua harus bersiap secara mental. Wajah-wajah yang lain dalam kelompok itu sangat suram, dan untuk Bai Xiaochun, dia meratap dalam hati. Ada tulang-tulang berserakan di luar kota, beberapa di antaranya diputihkan oleh matahari dan jelas tentang masalah di sana untuk waktu yang sangat lama. Seluruh area tampak sangat liar dan sunyi. Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa banyak dari tulang itu jelas bukan tulang para pembudidaya, namun juga bukan tulang binatang. Mereka tampak seperti manusia, tapi jauh lebih tebal dan lebih panjang, seolah-olah mereka termasuk jenis raksasa. Tulang seperti itu sangat ulet, dan bahkan di antara yang berserakan, hampir tidak ada yang patah. Hati Bai Xiaochun mulai berdegup pada kejutannya. Jangan bilang itu tulang belulang Wildlands dari balik tembok, pikirnya. Ketika Zhao Tianjiao memperhatikan Bai Xiaochun melihat tulang-tulang itu, dia berkata ketika tembok besar itu dilanggar, kota dunia dikepung. Meskipun sudah lama terjadi, tulang-tulang ini sengaja ditinggalkan di tempat terbuka sehingga semua orang akan mengerti kebrutalan perang. Kami para pembudidaya mengejar dao kami, tapi pada saat yang sama, kami harus mempertahankan sekte kami, dan dunia di sekitar kami. Kita tidak bisa membiarkan Wildlands pergi ke Laut Heavenspan. Dengan itu, dia dan Chen Yueshan terbang bersama menuju kota dunia. Pengikut Zhao Tianjiao dan teman-teman Chen Yueshan juga ikut, meninggalkan Bai Xiaochun untuk menjadi yang terakhir mengejar ketinggalan. Ada apa dengan semua pertempuran dan pembunuhan? Pikirnya. Terserahlah. Sekarang aku telah melihat sendiri berbahayanya tempat ini, aku harus setuju dengan Duling Fei. Aku perlu menemukan tempat untuk berlubang selama 10 tahun, maka aku dapat menukar salah satu jiwa deva aku dengan beberapa jiwa binatang buas. Setelah membuat keputusan, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan menatap maju, menjaga wajah yang terlihat muram. Meskipun dalam batin dia takut, dia jelas tidak akan membiarkan perasaan itu muncul. Dengan cepat mengejar Zhao Tianjiao, dia menyatakan, kamu benar sekali, tetua kakak Zhao. Kami para pembudidaya harus mempertaruhkan nyawa kami untuk melawan Wildlands. Petik 2. Zhao Tianjiao tertawa puas hati dalam menanggapi. Segera, mereka tiba di luar gerbang kota, di mana medali identitas mereka diperiksa sebelum mereka diizinkan masuk. World City tampak besar di luar, tapi setelah masuk tampak lebih besar. Jalan-jalan dipenuhi oleh para yang pergi ke sana-sini, namun, tidak ada hiruk-pikuk pembicaraan, seolah-olah tidak ada yang mau berbicara dengan keras. Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa sumber daya pasti berlimpah di kota dunia.
Baik itu pil obat, benda ajaib, atau jimat kertas, barang tersedia di mana-mana. Selain itu, harga tidak terlalu keterlaluan. Bahkan, banyak pil obat lebih murah di sini daripada di tempat lain. Hal lain yang menonjol bagi Bai Xiaochun adalah garnisun di kota. Itu penuh dengan pembudidaya, yang semuanya memancarkan aura pembunuh, dan juga mengenakan pakaian unik yang dibuat dengan tangan berwarna darah. Tangan itu berdenyut dengan kekuatan formasi mantra yang membuat masing-masing dan semua pembudidaya itu tampak seperti tipe orang yang memanjat gunung dan berenang melalui lautan darah. Setiap kali pengarap dari garnisun pergi ke kota, semua orang memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Para pembudidaya itu adalah anggota Aula Vena Baja, Zhao Tianjiao menjelaskan, tapi mereka berbeda dari rekan sebangsa mereka di Great Wall City. Orang-orang ini hanya melampaui tembok untuk bertarung melawan. Sebagian besar waktu, mereka berjaga-jaga di sini di kota dunia ini. Ketika Zhao Tianjiao membocorkan para pembudidaya dari Hall of Steel Veins, matanya bersinar dengan rasa hormat dan antisipasi. Mereka kadang-kadang melampaui tembok. Ketika Bai Xiaochun melihat pemandangan bahwa orang-orang ini hanya melewati tembok, namun tampak sangat mengejutkan, dia tidak bisa bertanya-tanya seperti apa para petani yang ditempatkan di kota ketiga seperti. Ketika ia berkubang dalam kecemasannya, kelompok itu menemukan sebuah penginapan untuk menginap di malam itu. Adapun Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan, mereka pergi mengunjungi para tetua di garnisun. Mempertimbangkan status mereka, itu adalah hak yang hanya mereka miliki di antara kelompok itu. Zhao Tianjiao mengundang Bai Xiaochun, tapi setelah beberapa pemikiran, Bai Xiaochun memutuskan bahwa ia akan menjelajahi kota sebagai ikut. Malam tiba, dan langit menjadi gelap. Meski gitu, World City sama sibuknya dengan siang hari, dan semua toko tetap buka. Bai Xiaochun berjalan bersama melihat dan belanja jendela. Kerumunan itu sangat sunyi. Bahkan ketika orang berbicara itu hampir berbisik. Itu adalah lingkungan yang sangat aneh, untuk sedikitnya.